Pemirsa, puluhan krame desa adat Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menolak rencana pemugaran Pura Puseh Desa Tinggarsari yang digagas oleh Bendesa Adat Tinggarsari, Dr. Andus Ece Ketut Budiarta. Aksi penolakan oleh puluhan warga tersebut ditunjukkan dengan cara memasang baliho di beberapa lokasi, diantaranya dipasang di depan Pura Puseh Desa, di dekat Balai Banjar Sudamukti, di pertigaan Pura Subat Kapas Jawa, dan di depan Sanggah Dadia Dalam Segening pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Menanggapi adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh warga yang menolak rencana pemugaran Pura Puseh Desa Tinggarsari, Bendesa Adat Tinggarsari memberikan keterangan terkait rencana pemugaran pura, serta tanggapan atas aksi penolakan oleh sejumlah warga, seusai melaksanakan paruman bersama Panitia Pembangunan Pura Puseh Desa, di Pura Puseh Desa Tinggarsari, pada hari Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023, pukul 11 WITA. Berikut keterangan dari Bendesa Adat Tinggarsari, dan pihak penolak rencana pemugaran Pura Puseh Desa Tinggarsari, saat ditemui awak media Bali Berkabar. Terkait dengan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh prajurit puniki, niki wantah merupakan ide keinginan dari Krama Desa secara keseluruhan. Jadi perlu yang ceritakan awalnya adalah begitu tiang pulang dari merantau, tiang diminta ikut untuk ngayah di desa sebagai bendesa, kemudian sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh panitia, mangdane bendesa puniki membuat visi misi tentang selaku bendesa ke depan ketika terpilih. Nah, dalam proses pencetokan itu saya membuat visi misi untuk membangun Pura Desa Balai Agung dan Puseh. Nah, kenapa saya tertuju fokus ke pembangunan Pura Desa Balai Agung dan Puseh? Pertama, karena secara fisik Pura Desa Balai Agung dan Puseh puniki sudah sangat memprihatinkan. Kedua, dari tuntutan upacara, menurut penglingsir Krama Desa Adat Tinggarsari, sudah sekian puluh tahun belum pernah melaksanakan upacara yang namanya Ngenteng Linggih dan Musabeh Desa, Musabeh Dini. Atas dasar itulah, kemudian ketika kami terpilih sebagai bendesa, kami melakukan konsolidasi dengan Krama Desa untuk merencanakan pembangunan Pura Desa Balai Agung dan Puseh. Nah, pada saat itu tahun 2020 kami membentuk panitia pembangunan yang terdiri dari Krama keempat Banjar Desa Adat Tinggarsari. Atas usulan panitia yang terbentuk pada saat itu, kami disuruh mendatangkan narasumber untuk memohon tuntunan terkait tatanan atau struktur konsep Kayangan 3 yang ada. Nah, kemudian pada tahun 2000 pada saat itu kita juga sudah langsung merespon dengan mendatangkan narasumber. Kemudian atas masukan narasumber yang disaksikan oleh Krama Desa dalam paruman desa adat yang pertama, narasumber sudah memberikan referensi tentang konsep Kayangan 3 yang semestinya ada. Nah, kemudian karena terbentur situasi COVID, jadi program itu berhenti selama COVID. Baru di tahun 2021 kita adakan lagi paruman desa kedua, kemudian kita juga datangkan narasumber. Atas saran narasumber, kita juga diberikan konsep Kayangan 3 yang benar manut hasil seminar Kesatuan Tafsir Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali. Dan kemudian dalam paruman ketiga itu, mengingat ada beberapa krama yang belum setuju, ada yang belum setuju, kemudian dalam paruman desa ketiga belum kita putuskan. Kemudian sesuai dengan Perda dan Awik-awik Desa Adat Tinggarsari, ketika prajuru melaksanakan paruman ketiga belum dapat diambil keputusan, maka sesuai dengan amanah Awik-awik Desa Adat Tinggarsari, prajuru adat diberikan kewenangan untuk memutuskan, saya pertegas, untuk mengambil keputusan sesuai dengan pemahaman prajuru mengacu kepada tuntunan sastra dan referensi narasumber. Nah, atas dasar itu, kami prajuru adat melaksanakan paruman di tingkat prajuru
yang dihadiri oleh mitra kerja prajuru adat dalam hal ini adalah Sabedesa, dan kami juga mengundang semua mangku kayangan desa dan semua ketua-ketua atau pengelisir dadi yang ada di Desa Tinggarsari. Tetapi kita sayangkan pada saat itu semua pemangku kayangan desa tidak ada yang hadir, tapi sesuai dengan amanah HW, keputusan harus kita ambil karena prajuru adat puniki wajib menyuarakan kepentingan orang banyak, menyuarakan kepentingan masyarakat banyak. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sekilas, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik semua. Sebelum melakukan pembangunan, apakah sudah pernah ada berkoordinasi dengan para pihak yang kontra terkait apa rencana yang akan dilakukan untuk Pura Pusah ini, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu kami pertegas ulang bahwa koordinasi komunikasi selalu diadakan terhadap tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tapi terhadap semua kerama desa, lebih-lebih dengan pemangku kayangan desa. Nah, pada saat paruman desa ketiga, sebelum paruman pun kita selalu mengundang pemangku kayangan desa. Dan pada saat paruman, sebelum pra-paruman, pemangku desa menyatakan menyerahkan hasil keputusan prajuru adat kepada hasil paruman. Nah, setelah itu dalam paruman ketiga karena belum diputuskan, kita mengikuti alur spirit awik. Kemudian pada saat memutuskan dalam paruman prajuru adat, pemangku kita undang juga tidak hadir. Jadi sesuai dengan amanah HWGAW, kalau kita tidak putuskan nanti kita prajuru salah, melanggar HWGAW. Makanya tetap kita putuskan, dan kembali setiap kegiatan apapun berkaitan dengan proses pembangunan, kita selalu mengundang pemangku kayangan desa. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya hanya segelintir krama yang tidak setuju. Jadi itu hal biasa karena tidak setuju dalam hal pendapat. Tapi kembali keputusan harus tetap diambil mengikuti aspirasi masyarakat banyak semua. Karena saya selaku masyarakat Desa Tinggarsari di bawah naungan daripada Dani Juru Bendesa Adat selaku warga adat, tentu saya menghormati semua pemimpin yang ada di desa, dan karena saya ditunjuk berdasarkan juga musyawarah. Nah, oleh karena itu apa salahnya saya mengabdi, berbuat baik demi desa adat Tinggarsari. Dan masalah adanya ketidaksetujuan dari beberapa orang oknum itu, kita selalu menganggap saudara, tidak ada rasa perselisihan, tidak ada rasa permusuhan. Itu wajar-wajar saja, karena di dalam masa demokrasi orang yang tidak setuju kita hargai, dan yang setuju juga biar dihargai, sehingga melihat dari kapasitas yang setuju lebih banyak sehingga program ini dilanjutkan. Itu yang mendasari saya mau jadi panitia. Sementara, dari pihak penolak pemugaran Pura Puseh Desa, tetap bersikukuh menolak rencana pemugaran. Mereka berpandangan, dengan adanya pemugaran Pura Puseh Desa itu, justru akan menghilangkan sejarah dan merubah dresta Desa Adat Tinggarsari. Saya selaku Kepala Desa berbekal Desa Tinggarsari. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi memang betul, Pak. Ada polemik di Desa Tinggarsari tentang rencana pembangunan Pura Pusah Desa Baliagung. Nah, ini pun awalnya, Pak, gagasan dari Juru Bendesa. Jujur saya sudah umur 64 tahun sekarang, tidak pernah dari bendesa-bendesa yang lama mempunyai rencana seperti ini begitu. Nah, dalam hal beberapa warga masyarakat yang menolak, itu hal adalah wajar-wajar saja, Pak, karena dia ingin mempertahankan yang namanya ajak dresta di Desa Tinggarsari. Begitu. Jadi pelinggih-pelinggih yang sudah ada di Pura Pusah Desa Baliagung itu rencananya mau dihilangkan, istilahnya diperlina. Dihilangkan demikian. Dia akan membuat jajaran pelinggih yang baru. Tapi kalau saya sendiri, Pak, terus terang aja jujur, kalau namanya membangun saya setuju, tapi konsep
daripada pembangunan yang dilaksanakan oleh Jero Bendesa ini, secara pribadi saya sangat tidak setuju. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah pemberian leluhur kami dari ratusan tahun, Pak. Demikian. Makanya kami ingin melestarikan apa yang sudah diberikan oleh leluhur kami, itu yang kami tetap ajakan, karena dulu terus terang aja dari pembangunan pura yang sudah diberikan dari leluhur tidak ada permasalahan yang muncul dan konflik yang ada di Desa Tinggarsari. Itu, Pak. Artinya kalau mereka yang menolak itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Nah, saya dalam hal ini begitu dalam konteks selaku kepala desa tetap menginginkan Desa Tinggarsari ini biar aman dan kondusif. Segala sesuatu perencanaan harus itu dimusyawarahkan secara mufakat. Kalau memang sudah mendapat persetujuan bersama, baru masalah pembangunan itu dilanjutkan. Nah, kira-kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan selaku kepala desa. Nanti kalau udah lebih lanjut Bapak mencari info, silakan nanti cari info kepada warga masyarakat. Silakan Bapak, siapa saja boleh Bapak tanyakan di sini. Kalau memang dia setuju, apa alasannya dia setuju untuk merubah itu? Bagaimana program kerja ke depannya? Dan kalau umpamanya Bapak mencari yang tidak setuju, silahkan tanyakan di sana. Kira-kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena napi dari kata-kata dulu, Pak, yang bahas nggih. Nah, dari kata-kata. Dari perkataan daripada perencanaan dari Pak Bendesa nih, Pak Bendesa, dia itu istilahnya berencana membangun pura pusat desa. Pak, ya, dari sana dulu. Ya. Terus dia mengkaji dari kata-kata Pak Bendesa, itu dari Pak kata Bendesa, menurut Tiang itu satu, Tiang itu sudah punya pura pusat desa yang telah diwariskan oleh leluhur kami di Desa Tinggarsari. Kan itu udah punya. Sekarang membangunnya bangun apa? Kan itu akhirnya. Nah, membangun apa? Kemudian setelah dalam perjalanan nih, Pak, dalam perjalanan ternyata saya dapatkan gambar, Pak. Rencana gambar ya. Kan? Rencana gambar pertama sekali 2 gambar yang Tiang temukan. Waktu Paruman Agung pertama. Kan itu ya, Pak ya. Setelah begitu saya tanya waktu Paruman itu yang mana sih dipakai dasar untuk membangun. Dari itu Pak Bendesa tidak bisa menjawab antara 2 gambar itu. Itu. Kemudian setelah Tiang kaji 2 gambar di sana, ternyata tidak sesuai dengan tatanan pelinggih yang ada. Betul, Pak? Tatanan pelinggih yang telah ada dengan gambar itu tidak sesuai. Begitu. Nah, kalau tidak sesuai dengan tatanan, berarti ini kan sudah beda namanya, Pak ya. Mengubah tatanan itu dia. Gitu. Oke, dalam gambar itu ya, tidak sesuai menurut Pak ya. Ya. Nah, terus apakah dari Bendesa adat itu tidak memberikan? Kenapa itu ada soal perubahan atau tidak sesuai dengan tatanan itu? Dia dalam rapat-rapat selalu berdasarkan sastra. Itu, Pak nih. Saya membangun itu selalu berdasarkan sastra. Itu. Tetapi dari pihak kami, dari pihak Tiang, Pak ya, tidak pernah sastra yang mana, tidak pernah dia. Paling-paling kalau tidak salah keputusan PHDI di Kabupaten Karangasem itu dipakai tahun 74-nya itu sistem untuk membentuk istilahnya bangunan pura desa yang baru, bukan yang lama, yang baru menurut itu. Mungkin itu yang dipakai oleh mereka, itu oleh dari Bendesa itu yang dipakai itu menurut Tiang nih, Pak ya, menurut Tiang itu yang dipakai. Nah, kalau itu dipakai sudah nyaplir, Pak. Ya, kalau menurut saya, ya kalau desa yang membangun desa yang baru, kemungkinan itu cocok. Niki desa Tiang sudah desa tua. Tidak bisa loh dimasukkan dengan sistem yang itu. Nah, kan itu tidak bisa karena ini sudah punya tatanan tersendiri daripada leluhur kami di Desa Tinggarsari zaman dulu untuk membuatnya itu. Itu pun saya itu berdasarkan kajian sumber sastra
dalam bentuk lontar yang dia miliki. Itu akhirnya kembali kepada Purana kan? Purana. Nah, sedangkan Purana yang ada di desa itu termuat dalam lontar Desa Besari. Sudah Pak. Nah, di sana dijelaskan sedikit lah nih ya, sedikit ya Pak ya, sedikit dijelaskan di sana bahwa pembangunan pura itu sebenarnya kalau tidak salah tahun ke 1786 Pak nih, tahun sakenya ya, tahun lontar itu lah, bahwa desa kami, warga tokoh-tokoh desa kami itu sudah menturus lumbung di Madianing Kedaton namanya Pak. Bukan di pura sekarang, di Madianing Kedaton sekarang di arena itu dulu terus lumbung. Nah, dalam perkembangan saya tidak mengungkap dulu itu ceritanya kenapa ini akhirnya Pak ya membuatlah Liges sekarang ini. Titiang selaku pengempon Pura Pusah Desa, Titiang tetap optimis nika menolak indek tujuan jero Desa. Poinnya punika ngicarang punika salah satu pelinggih ring jajaran linggih ring sani sampun wenten. Lalat punika wenten sani ajak dresde dan purun dadosne ngicalang tetamian asa punika poinnya asa punika. Lagi sekali Titiang tekankan ring jero Desa mangdane ngurungang niat raganipune membangun ngilangang sile sinunggil pelinggih sani sampun wenten dadosna asa punika. Poinnya asa punika nih. Itu sepatu 150 juta. Kedua, dokter mandi bagiannya 100 juta. Ketiga, betul bagi harta 75 juta. Keempat, jero Bendesa 25 juta.